bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Oke, sudah sepatutnya kita mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Untuk hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, silakan di antara kalian yang mau memimpin berdoa siapa? Ya, silakan Mas Ren. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu tentang kesehatan. Sudah selesai. Oke, terima kasih Mas Ren sudah membawakan dalam doa. Oke, seperti biasa, sebelum kita belajar, silakan kalian kondisikan dulu kelas kalian apakah ada sampah. Ronaldo, apakah ada sampah? Silakan diperhatikan dulu ya di atas, di bawah meja kalian. Apakah ada sampah? Bersih ya. Ya, di antara kalian ada yang nggak hadir nggak hari ini? Hadir semua, bersyukur. Ingatkan ya kehadiran kalian. Pada kesempatan ini Bapak akan mengingatkan kalian terkait dengan materi minggu yang lalu, menggunakan sebuah permainan ya. Ada permainan yang akan Bapak siapkan. Tapi tentunya kalian harus menggunakan handphone ya, HP ya. Bisa menggunakan HP, bisa juga menggunakan laptop. Yang punya laptop silakan menggunakan laptop. Oke, Bapak akan tampilkan ya. Bapak akan tampilkan permainan kita yaitu permainan crossword. Di mana permainan crossword ini materinya yaitu terkait minggu yang lalu. Nah, silakan kalian scan barcode ya, barcode yang ada di depan. Silakan, yang punya HP silakan ada di barcode, silakan di. Oke, nanti silakan di. Nah, yang sudah itu tampilannya seperti ini ya. Yang sudah itu silakan kalian perhatikan, yang sudah itu tampilannya seperti ini, yaitu crossword, TTS, mengingat materi minggu lalu. 11, 3. Ada yang sudah connect? Sudah ada yang sudah muncul startnya sampai dengan 10. Nah, nantinya kalian akan menemukan sebuah soal beserta dengan gambar. Ada yang beserta dengan gambar, ada yang tidak. Silakan kalian pilih. Itu terkait dengan materi-materi kita minggu yang lalu. Silakan dikerjakan. Bagaimana kan? Ada kesulitan? Oh ya, Pak. Sambil ingat petirnya ya. Ya. Materi minggu lalu itu gimana tadi? Sudah kelompok 4 dan 10. Nah, kalau sudah klik dashboard. Ya sudah ya. Sudah, berarti Bapak akan melihat hasil dari permainan ini, siapakah yang paling tinggi dan siapakah yang paling rendah. Ini mengingat materi minggu yang lalu ya, materi kita. Sudah? Apakah sudah selesai? Yang pertama adalah jawabannya nomor 1 itu. Nah, salah satu kebijakan Jepang sesuai gambar tersebut. Kira-kira jawaban nomor 1 adalah Romusa. Bagus, Romusa. Benar, korek ya. Kemudian nomor 2 lagi. Nomor 2, pakaian yang digunakan pada gambar tersebut terbuat dari karung goni. Nah, kemudian apa? Nomor 4 kita perhatikan, apa itu? SDA. Salah satu tujuan Jepang datang ke Indonesia, jawaban singkat yaitu SDA. Apa itu SDA? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Lalu kita tulis nama kita. Suka IPA 3. Maipa. 3. Enter. Nah, nanti akan muncul siapa yang tertinggi dengan siapa yang paling terendah. Yang pertama yaitu Kristina Menggantuy.
Kemudian yang kedua Pritiana. Kemudian yang ketiga 11 MIPA 3. Kemudian yang keempat Penny Erika, Penny Elisa, Bogel, Selvi, Besti Juwita, Eva, dan Julia. Oke. Bagaimana kira-kira dengan permainan ini? Bagus tidak? Senang tidak? Senang ya. Pada materi yang baru ini kita ajari yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Itu materinya. Nah, Bapak akan memberikan pengantar materi yang pertama yaitu silakan kalian perhatikan ya. Akibat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Jepang, diantaranya adalah Formosa, di mana rakyat Indonesia dipaksa bekerja siang malam, menderita dan sengsara. Kekejaman Jepang menjadi sadis dan sewenang-wenang. Tindakan tersebut antara lain adalah rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Nah, kondisi tersebut membuat rakyat Indonesia semakin bertekad untuk melawan terhadap Jepang. Nah, kemudian muncullah beberapa perlawanan tersebut. Yang pertama yaitu adalah perlawanan Aceh, atau disebut dengan Aceh angkat senjata. Kemudian yang kedua yaitu perlawanan di Singaparna. Kemudian yang ketiga yaitu perlawanan di Indramayu. Dengan apa yang kita dapatkan dari mempelajari materi yaitu perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang terkait dengan sifat dan sikap ya. Yang pertama yaitu cinta tanah air dan bangsa, kemudian mengutamakan kepentingan umum serta menghargai jasa para pahlawan. Itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Kira-kira jelas ya? Itu pengantar materi ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke. Materi untuk itu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Pada kesempatan ini tujuan pembelajaran. Nah, melalui model Project Based Learning ya atau PJBL, kalian nantinya akan membuat proyek yang akan Bapak berikan tugas di LKPD. Salah satu tujuan pembelajarannya silahkan diperhatikan ya. Peserta didik mampu menganalisis perlawanan rakyat Aceh, rakyat Singaparna, rakyat Indramayu, rakyat Kalimantan terhadap Jepang dengan baik dan benar. Berarti tujuan yang pertama yaitu kalian nantinya akan menganalisis perlawanan rakyat Aceh, rakyat Singaparna, rakyat Indramayu, rakyat Kalimantan terhadap Jepang ya. Berarti analisis ya. Kemudian yang kedua tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menyimpulkan perlawanan rakyat Aceh, rakyat Singaparna, rakyat Indramayu, rakyat Kalimantan terhadap Jepang dengan rasa tanggung jawab. Kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu peserta didik mampu membuat hasil simpulan terkait dengan perlawanan tadi ya. Berarti kalian nanti akan membuat simpulan dalam bentuk infografis. Nah, hasil analisis nanti kalian tuangkan ke dalam infografis. Bagaimana? Sudah paham? Sudah jelas ya? Kira-kira paham tidak? Paham. Oke, nanti membuat infografis terkait dengan materi yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Oke. Untuk itu sebelum kita masuk pada kegiatan inti pembelajaran, Bapak akan menayangkan sebuah video terkait dengan materi kita. Kali ini kita akan membahas materi perlawanan rakyat Aceh terhadap pendudukan Jepang. Perlawanan di Aceh meletus di daerah Chot Klien yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil pada bulan November 1942. Latar belakang perlawanan terjadi karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah pendudukan Jepang, terutama terhadap Formosa. Maka rakyat Chot Klien melancarkan perlawanan. Abdul Jalil memimpin rakyat Chot Klien untuk melawan tindak penindasan dan kekejaman yang dilakukan pendudukan Jepang. Jalannya perlawanan. Yang kedua, perlawanan rakyat Singaparna. Pemimpin Perlawanan di Singaparna, Tasikmalaya, dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Latar belakang perlawanan. 1. Terkait dengan tidak bersedianya Kiai Haji Zainal Mustafa untuk melakukan syari kerai, memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang. Dalam pandangan Zainal Mustafa, membungkuk seperti itu sama saja dengan memberikan penghormatan lebih kepada matahari. Sementara dalam hukum Islam, hal itu terlarang karena dianggap penyekutukan Tuhan. Yang ketiga, perlawanan rakyat Indramayu. Pemimpin Perlawanan di daerah Jawa Barat lainnya adalah di Indramayu dan Wak Benar serta Sindang di daerah pantai utara Jawa Barat dekat Cirebon. Perlawanan itu dipimpin oleh Haji Madrias. Latar belakang.
Perlawanan terhadap kekejaman Jepang juga terjadi di daerah Indramayu. Latar belakang dan sebab-sebab perlawanan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Singaparna. Bagaimana? Sudah diamati ya? Terkait dengan materi kita pada kesempatan ini. Nah, kira-kira berdasarkan video-video tadi yang kita amati, kira-kira ada pertanyaan atau tanggapan tidak dari kalian? Ya silakan Pak. Terkait dengan video, silakan Pak menanggapi. Senjata apa saja yang digunakan rakyat Indonesia pada saat itu untuk melawan Jepang? Apa saja yang digunakan? Pak bertanya yaitu senjata apa saja yang digunakan pada saat itu ya, pada saat itu. Oke, Bapak tampung dulu ya pertanyaan Leta, Bapak tampung dulu, kemudian ada nggak yang lain ini? Silakan Kristina. Apa itu seikeire? Oh ya, apa itu seikeire? Yang selanjutnya ada yang bertanya atau tidak? Tidak ada ya. Kira-kira ada pertanyaan? Oh silakan Kristin. Apa yang membuat rakyat di daerah-daerah itu marah hingga akhirnya melawan Jepang? Apa yang membuat rakyat di daerah-daerah itu marah sehingga melawan Jepang? Begitu sebelum kita menjawab pertanyaan ini akan Bapak tampung dulu ya. Nanti akan terjawab setelah kalian menganalisis atau tugas-tugas yang akan Bapak berikan. Untuk itu Bapak akan memberikan tugas yaitu LKPD ya. Di LKPD nanti akan ada tugas yang akan kalian kerjakan sehingga jawaban atau pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab. Oke, Bapak akan berikan LKPD ya. Bapak bagikan kelompok 1, kelompok 4. Oke, kelompok 4 dari kelompok 4 kalian akan menganalisis dulu ya. Dipelajari dulu terkait dengan LKPD-nya kelompok rakyat Indramayu. Kemudian kelompok yang selanjutnya yaitu kelompok 4. Kelompok berapa ya? Ya, kelompok 2 perlawanan Singaparna. Ya, latihan sebentar ya. Latihan dulu, kalian sudah mendapatkan LKPD ya. Nah, di LKPD itu Bapak akan memberikan instruksi bagaimana cara kalian mengerjakan kelas subjek didik. Nah, itu kan ada nama ya, nama nanti ditulis nama kelompok. Kemudian setelah nama kelompok ada nama anggota kelompoknya, silakan diisi. Kemudian ada langkah-langkah kegiatan. Yang pertama yaitu tugas kalian akan Bapak bagikan kelompok 1 akan mendapatkan materi yaitu terkait dengan Aceh angkat senjata. Kelompok 1 ya. Ya, kemudian kelompok 2 kalian mendapatkan materi yaitu perlawanan Singaparna. Kemudian kelompok 3 yaitu terkait dengan perlawanan Indramayu, dan kelompok 4 yaitu rakyat Kalimantan angkat senjata. Ada di LKPD, silakan kalian nanti berdiskusi bersama kelompoknya untuk menyusun proyek infografis tersebut. Nah, seperti biasa ya. Kemudian yang kedua yaitu membuat infografis itu menggunakan aplikasi apa? Aplikasi Canva ya, aplikasi Canva. Kemudian yang ketiga infografis itu dibuat dalam bentuk PDF, nanti dikirimkan ke grup lalu dipresentasikan. Bagaimana, ada pertanyaan kelompok Muslim? Sudah jelas ya? Kelompok ya, gimana ya? Sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, silakan kalian bekerja ya. Kalian bekerja sekitar 40 menit dari sekarang ya. Silakan bekerja dengan semangat. Yang latar belakang ini siapa latar belakang? Jadi latar belakang, kemudian yang mencari tokoh-tokohnya. Gimana sih? Ada kesulitan? Nah, itu masih mobil juga bisa ditambahkan. Untuk Aldi dapat materi apa nih? Aceh tentang senjata. Oke. Saling berbagi ya. Ada yang mencari tokoh, ada yang mencari latar belakang. Nah, nanti laporan bulan sama ini tahun ini nanti laporan bulan. Gimana sih, ada kendala dulu? Gak ada, aman aja lah.
Oke, lanjutkan. Berbagi sebenarnya. Nanti ada yang jaga belakang, ada yang jaga kapal. Jadi motor juga. Di situ simbolannya. Bagaimana kalau kalian bilang ada kesulitan? Apakah sudah mendapatkan informasi? Sudah. Ya. Apa yang kalian dapatkan terkait dengan informasi materi kalian? Kami mendapatkan latar belakangnya terjadi Aceh angkat senjata itu karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah penduduk Jepang, terutama terhadap pengusaha, maka rakyat terpilih melancarkan perlawanan. Abdul Jalil, pemimpin rakyat terpilih untuk melawan tidak penindasan dan kekejaman yang dilakukan penduduk Jepang. Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai. Abdul Jalil bergeming dengan ajakan damai itu karena Abdul Jalil menolak jalan damai pada tanggal 10 November 1942. Jepang mengarahkan pasukannya untuk menyerang Terpilih. Kemudian pertempuran berlanjut hingga pada tanggal 24 November 1942. Oke, bagus. Ya, lanjutkan ya. Ya. Kelompok kalian. Ya, ada yang sudah? Bagaimana, ada yang sudah atau belum? Belum ya, yang akan dibacakan. Masih ada waktu kalian sekitar 15 menit ya. Kita akan dikerjakan dulu, waktu kalian bisa 15 menit. Sudah selesai, ada yang sudah? Kelompok Icul sudah selesai, kelompok ya sudah, kelompok yang sudah belum? Sudah? Belum. Kelompok kalian masih belum? Sudah selesai belum? Nanti disediakan, bisa tidak? Disediakan. Di hotel bisa dibagikan, kemudian disediakan. Nanti PDFnya dikirim ke grup kita, nanti bapak akan gunakan. Sudah dikirim ke grup ya? Nanti PDF akan dikirim ke grup kita, nanti bapak kita menggunakan laptop. Nanti dibaca, dipelajari dulu supaya lancar presentasinya. Ya, waktu kalian masih ada 7 menit ya. Ingat yang dulu masih ada 7 menit sudah 7 menit kita. Lalu kita presentasi. Tapi sudah semua ya? Sudah semua? Oke, itu kalian persiapkan diri kalian untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusi kalian melalui presentasi. Repa bagaimana? Ya, silakan kelompok Repa maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Diskusi mereka yaitu dalam bentuk infografis terkait dengan materi yaitu perlawanan di Indramayu. Untuk itu kita persilahkan kelompok 3 untuk menyajikan hasil diskusi mereka. Silakan diperhatikan ya. Silakan kelompok 3. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Anggota kelompok saya sendiri Rifana Patricia. Saya Pujianto. Saya Priscilla Lorenza. Di sini materi kami tentang perlawanan di Indramayu. 1. Yang mendatangi perlawanan rakyat Indramayu terjadi akibat kebijakan pemerintahan Jepang merugikan rakyat, yaitu kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi yang dipaksakan pada rakyat. Apa yang terjadi? Perlawanan rakyat Indramayu disebabkan oleh adanya kewajiban untuk menyetorkan hasil penanaman padi kepada Jepang. Mereka pun menuntut penduduk setempat memberi hormat. Siapapun yang menolak maka akan dipukul atau diteriaki bagero yang berarti bodoh. Tidak, kemarahan mereka memuncak saat penduduk Indramayu yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani kebanyakan untuk menyerahkan hasil panen padi. Jadi kesimpulannya, setelah pertempuran di
desa Cilempet yang merembet hingga ke daerah-daerah lainnya tidak lagi Tidak ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Sekian presentasi dari kami kelompok 3, kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan bagi Oke, kelompok 3 sudah selesai. Kemudian kelompok mana lagi yang mau maju ke depan? Silakan kelompok ya. Materi kami tentang perlawanan Singaparna yang melatar belakangi terjadinya perang Singaparna dari Belanda ke Jepang. Jepang mengharuskan rakyat Singaparna untuk melakukan Saikere. Mengapa ini terjadi? Pada hari Jenderal Mustafa, pemimpin sebuah pesantren di Singaparna, kasih wilayah pun menentang kebijakan tersebut. Karena tradisi Saikere bertentangan dengan hukum Islam. Pada hari Jenderal Mustafa mengupayakan agar para santrinya menghindari tindakan kaum diskusi tukeran ke Tuhan. Bagaimana akhirnya dalam pertempuran ini rakyat Singaparna mengalami kekalahan. Kesimpulan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Itu saja dari kelompok kami. Jika ingin menambahkan, boleh bertanya. Ya, silakan yang mau menambahkan. Silakan ke sana. Apa alasan perlawanan penjajah Jepang di Singaparna? Alasannya sikap sewenang-wenang tentara Jepang yang sering mengambil padi dan ternak milik rakyat tanpa membayar. Kelompok berapa ya? Oke, silakan. Kelompok diberikan kepada kami. Perkenalkan dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri di Agustina. Saya Boris. Saya Selvi. Saya Jessica. Saya Yasmin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis dan kesimpulan materi yang terkait, yaitu Aceh angkat senjata. Apa yang latar belakangi rakyat Aceh angkat senjata? Karena melihat kejaman dan kesewenangan pemerintah pendudukan Jepang, terutama terhadap Romusa, maka rakyat Chotien melancarkan perlawanan. Abdul Jail memimpin rakyat Chotien untuk melawan tidak penindasan dan kejaman yang dilakukan pendudukan Jepang. Jepang berusaha membujuk Abdul Jail untuk berdamai. Kemudian pertempuran berlanjut hingga pada tanggal 24 November 1942 saat rakyat sedang menjalankan ibadah salat subuh. Karena diserang, maka rakyat pun dengan sekuat tenaga melawan. Rakyat dengan bersenjatakan pedang dan kelewang bahkan dapat memukul mundur tentara Jepang. Siapa tokoh-tokohnya? Abdul Jalil adalah seorang ulama muda, guru mengaji di daerah Chotien. Abdul Jalil gugur kebencian rakyat Aceh terhadap Jepang semakin meluas sehingga muncul perlawanan di Terjadinya pada tanggal 10 November 1942 saat rakyat sedang menjalankan ibadah salat subuh, mereka diserang, maka rakyat pun dengan sekuat tenaga melawan. Abdul Jalil memimpin Chotien untuk melawan tidak penindasan dan kejaman yang dilakukan pendudukan Jepang. Di mana kejadiannya, salah satu perlawanan terhadap Jepang di Aceh adalah perlawanan rakyat yang terjadi di Chotien yang dipimpin oleh Abdul Jalil. Abdul Jalil adalah seorang ulama muda, guru mengaji di daerah Chotien, provinsi Aceh. Bagaimana akhirnya? Dalam pertempuran ini rakyat yang gugur sebanyak 150 orang dan 150 orang luka luka, sedangkan Jepang kehilangan 90 orang prajuritnya. Jepang menangkap dan menyandera semua anggota keluarga Abdul. Kesimpulan, meski perlawanan Tengku Abdul Jalil belum berhasil melemahkan kedudukan Jepang, dan Jepang mencari cara yang efektif untuk menghentikan perlawanan Abdul Hamid dengan menangkap dan menyandera semua anggota keluarga Abdul Hamid, dan dengan berat hati akhirnya Abdul Hamid mengakhiri perlawanannya. Meski begitu, ada pun nilai-nilai nasionalisme dalam perang Aceh melawan penjajah Jepang, diantaranya adalah berkorban demi bangsa, mengutamakan kepentingan umum, dan menghargai jasa pahlawan. Baiklah teman-teman, inilah hasil analisis dan kesimpulan yang kami dapat dari materi, yaitu Aceh angkat senjata. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan atau menambahkan, silahkan. Ada yang mau bertanya? Silakan, Fiona. Apa alasan Aceh angkat senjata pada masa pendudukan Jepang? Alasan
karena tindakan sewenang-wenang tentara Jepang yang tidak menghormati kehidupan umat muslim di sana. Baiklah, sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Kita tepuk tangan. Selanjutnya kelompok terakhir ya. Kelompok terakhir kelompok Yonas, silakan maju ke depan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 4 yang telah dikontakkan, yaitu saya sendiri Fiona, Saya Penny Lisa, Saya Ripando, saya Christina. Di sini kami akan menyampaikan hasil analisis kami tentang materi rakyat Kalimantan angkat senjata. Apa yang terjadi? Jepang berhasil merebut Kalimantan dari Belanda. Siapa tokoh-tokohnya? Salah satu perlawanan Kalimantan terhadap Jepang adalah Jepang mulai melancarkan aksinya pada pertengahan Februari 1945. Kapan terjadinya? Pada 1942, Jepang berhasil merebut Kalimantan dari Belanda tanpa perlawanan berarti. Apa bisa terjadi? Kedatangan Jepang segera menyebabkan kondisi perekonomian menjadi macet. Pimpinan perusahaan kayu lainnya di Nichiran, Soegi juga ditinggal. Peristiwa ini semakin membakar semangat orang-orang Dayak untuk melakukan perlawanan. Kesimpulannya, perlawanan rakyat Kalimantan berhasil mengganggu jalannya pemerintahan dan perang Jepang di daerah tersebut. Namun banyak tokoh masyarakat dan pemimpin perang Kalimantan yang gugur dalam pertempuran. Sekian presentasi dari kami. Tangan buat kelompok ya, kemudian kalian sudah menyelesaikan pekerjaan kalian ya dalam bentuk infografi. Bapak harus senang sekali ya karena kalian pada hari ini belajar dengan baik. Dan untuk itu kita kasih tepuk tangan buat pembelajaran kita hari ini. Untuk kedepannya, apakah kita menggunakan permainan lagi untuk mengingat materi minggu lalu yang disebut dengan permainan crossword? Bisa ya? Nah, nanti minggu depan kita mencoba kembali lagi supaya lebih baik lagi di materi kita selanjutnya. Nah, untuk materi yang minggu yang akan datang kita akan mempelajari itu yang disebut dengan drama akhir Sang Tirani ya. Oke, sebelum itu silakan kalian mengumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Silakan. Oke, dari materi hari ini Bapak akan menyimpulkan terkait dari pembelajaran kita hari ini ya. Oke, sebelum Bapak, kira-kira ada yang menyimpulkan tidak di antara kalian terkait? Ya silakan, Reva. Jepang telah melakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia setelah pecah pertempuran di desa Cendempet yang merembet hingga ke daerah-daerah lainnya. Oke, tepuk tangan buat Reva ya. Bapak akan memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini. Yang pertama yaitu karena tindakan kekejaman Jepang dan kesewenang-wenangan, Jepang telah menimbulkan perlawanan di berbagai daerah. Di antaranya adalah perlawanan Aceh, Singaparna, Indramayu, dan Kalimantan. Nah, perlawanan tersebut membuktikan bahwa rakyat Indonesia tidak mau tunduk, tidak mau kalah dengan penjajahan Jepang. Perlawanan ini juga menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya untuk terus berjuang demi menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa Indonesia. Nah, melalui pelajaran kita hari ini banyak hal yang dapat kita ambil ya. Nah, salah satunya kita bisa mengambil teladan dari perjuangan para pahlawan dalam rangka mengusir penjajahan Jepang. Di antaranya adalah yaitu semangat jiwa nasionalisme dan patriotisme. Nah, oke, wajib kita syukuri ya atas segala kebaikan Tuhan kepada kita. Selanjutnya, Bapak ingatkan kembali bahwa materi kita minggu depan yaitu terkait dengan drama akhir Sang Tirani. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita, di antara kalian siapa yang mau memimpin kita untuk berdoa? Kan Christina Mulyati. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Christina sudah membawa kita ke dalam doa. Pembelajaran kita selesai. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang.